Hello everyone, now you are watching Sarcast, Sarwa Media Podcast, hosted by me, Caca Sabila. Oke, di episode kali ini aku mengundang salah satu penjual ikan asin yang goes to America. Penasaran gak sih sebenarnya siapa? Mungkin banyak orang-orang Belitung yang belum kenal nih. Ternyata ada loh orang Belitung yang jualan ikan asin sampai ke Amerika. Please, this is Kak Indah. Hai. Mau dipanggilnya Kak Indah atau Kinda atau biasanya dikenal sama Anis sih sebenarnya. Boleh Indah memperkenalkan diri dulu mungkin? Oke, hai, kenalin aku Indah. Biasa juga dipanggil Kak Indah dari Caca. Kinda. Kak Indah biar lebih singkat gitu ya. Oke. Atau juga kalau misalkan yang udah kenal dari kecil atau SD gitu dia panggilnya Anis. Anis. I-nya double. Anis Iya, gitu bisa. ya. Oke, jadi sebenarnya dari awal intro nih, aku tuh nge-highlight bahwa Kak Indah ini adalah seorang penjual ikan asin. Is that true? Actually not. Why? Karena aku cuman agent of change aja. Waduh, berat. Agent of change. Iya. Kenapa agent of change? Karena awalnya itu kan bangun startup. Oke, Nah, startup. kalau startup itu kan biasanya diisi dari para agen perubahan. Karena aku gak mau dibilang owner atau founder, gak juga atau CEO atau semacamnya, jadi cuman agent of change. Oke. Yang pembawa changer maker gitu. Changer maker. Jadi memang kenapa changernya yang biasanya ikan asin dijual di pasar, Iya. ternyata sekarang mau diekspor ya Ekspor. ke internasional. Iya. Salah satunya Amerika. Iya, pernah ke Amerika. Kenapa ikan asin? Kita berangkat dari masalah. Ini dari Banyak masalah hidupnya ya. Iya, karena kita kalau jadi manusia tuh kalau mau menggapai goals Betul. harus berangkat dari masalah dulu. Oke, Oke. setuju. Jadi sebenarnya itu perspektif bukan dari pribadi tapi karena di startup yang kita bangun itu terdiri dari 3 orang. Oke. Nah ini itu perspektif dari kita 3 orang itu. Boleh diperkenalkan siapa aja mungkin teman-temannya? Mungkin nanti nonton Naufal sama Andre. Hai. Noval dan Andre. Ya, jadi kita bertiga itu, aku cewek sendiri, kita bangun startup di tahun 2020. 2020. Ya, namanya fishbox.id. Ada Instagramnya juga, fishbox.id. Boleh dicek? Boleh, dan di follow juga. Oke. Di situ juga di Instagram juga sebenarnya udah detail sih kita ngepost feed yang tentang ikan asin di Belitung dan rekam jejak kita dari awal sehingga kita bisa kirim ikan asin Belitung itu ke USA, Amerika. Oke. Awalnya itu ya berangkat dari masalah di Belitung itu sendiri kan. Apa Ini kan kita berpusat di Desa Tanjung Binga. Itu tuh desa nelayan, salah satu desa nelayan yang terbesar di Indonesia. Terbesar di Iya. Indonesia. If I'm not mistaken itu terbesar di Indonesia itu di Belitung, Desa Tanjung Binga. Di situ juga kenapa terbesar karena memang pusat pengeringan ikan asin di Indonesia itu ada di Tanjung Binga itu. Oh gitu. Iya. Kenapa Boleh cek di sering dengar ikan asin Jakarta? Ikan asin Jakarta sebenarnya tuh di Indonesia tuh kan banyak pulau. Ya. Ya tentu of course kepulauan kita pasti banyak seafood kan. Ya. Pasti akan ada ikan asin Jakarta, ikan asin lainnya. Tapi untuk sentra ikan asin terbesar itu salah satunya di Belitung. Oke. Ya di Belitung itu Tanjung Binga. Nah kita berangkat dari masalah kenapa bikin Facebook ini karena pernah aku lupa tahunnya gitu ada masalah besar yang dialami oleh nelayan di Desa Tanjung Binga itu. Jadi mereka pernah rugi kurang lebih tuh 1 M sekian, 1 miliar dikarenakan cuaca buruk. Oke. Mereka kan itu proses pengeringan kan lebih tradisional gitu kan. Oke. Dijemur begitu ya? Iya, dijemur ya seperti umumnya lah ya, dijemur karena itu juga biaya murah dan bisa langsung kuantitinya banyak gitu kan. Oke. Nah mereka dijemur, tetapi kita nggak bisa handle cuaca iklim. Iya. Nah ketika musim hujan karena Belitung juga nggak selalu panas, ketika hujan mereka itu bukan kewalahan, tapi mereka pernah ikannya itu nggak perfect keringnya gitu. Oke. Dan akhirnya setengah busuk. Mereka nggak bisa jual itu, mereka nggak dapat keuntungan dari situ. Kenapa nggak dikeringin lagi nunggu cuacanya cerah lagi gitu loh maksudnya? Ya kita tahu lah kalau misalkan musim hujan itu nggak akan lama range periode untuk musim matahari masuknya itu. Kadang kan di Belitung juga musim hujan dari pagi sampai malam itu kan. Iya. Nah itu tuh biasanya di bulan-bulan hujan kita tuh biasanya November ya, apa Desember gitu kan. Nah di bulan-bulan itu mereka tuh nggak bisa handle gitu loh untuk musim hujan, khususnya musim hujan. Jadi ikan asinnya kurang kering, jadi membusuk. Mereka harus buang ikannya sebanyak
1 ton kalau nggak salah. 1 ton, yang 1 M itu. Aku kurang ini sih untuk datanya, tapi kurang lebih berton-ton mereka aku buang. Dan itu kalau dihitung miliaran rupiah omsetnya. Jadi mereka rugi berapa miliar rupiah gitu. Jadi itu memang berangkat dari masalah yang di Tanjung Binga, di mana nelayan-nelayannya mereka memang usahanya di bidang pengasinan ikan itu. Iya. Yang harusnya mereka selalu stabil keuntungannya, ternyata di bulan-bulan yang hujan, musim hujan itu kerugiannya bisa sampai 1 M. Iya. Karena cuaca. Miliaran lah. Jadi Fishbook ini menawarkan apa solusinya sebenarnya? Kita sekarang udah ke era 4.0 kan, 4.0. jadi lebih ke teknologi era lah. Nah, kita menawarkan solusi dengan mesin pengering. I see. Nah, mesin pengering itu bentuknya seperti oven besar, dan itu kurang lebih muat berkilo-kilo, aku lupa datanya. Nah, di situ bisa jadi solusi untuk nelayan ketika musim hujan mereka pakai itu. Jadi ketika musim hujan aja awalnya tuh kan. Jadi ketika musim kemarau mereka boleh secara konvensional. Tapi ketika musim hujan mereka ada solusi lain gitu untuk mengeringkan, cara mengeringkan. Jadi lebih ke mesin pengering aja sih. Apakah mempengaruhi kualitasnya ataukah ternyata pakai oven jauh lebih baik kualitasnya? Iya betul, karena kita pernah juga uji lab setelah dikeringkan, diuji lab dan itu kurang lebih 98% sekian itu free bacterial. Oh gitu. Iya. Dibandingkan dengan konvensional, karena kita tahu kan konvensional tuh agak-agak ya kurang hygiene ya kalau misalnya kurang konvensional. Tapi kalau dari segi rasa mempengaruhi nggak? Totally enggak. Sama aja, tapi memang ada perbedaan lah di situ. Susah tuh di-describe, tapi memang kebanyakan yang pernah coba, agak renyah juga. Kalau pakai oven. Dan karena keringnya itu merata gitu kan. Cuman memang gak mudah ya untuk menciptakan sebuah produk, apalagi untuk produk-produk baru. Jadi kita memang masih dalam research and development, R&D. Jadi kita akan berusaha juga untuk membuat perbedaan dari ikan asin yang lama dengan ikan asin Fishbook ini. Ikan asin 4.0 goes to America. Iya. Oke. Insya Allah. Jadi ini udah sampai di tahap apa nih berarti? Udah sampai ke penjualan yang mass kah? Ataukah ternyata memang sedang dalam proses develop untuk membranding lagi nih? Atau misalnya memang ada permasalahan-permasalahan nih ternyata? Jadi karena kita startup kan, kita tuh pemula banget, yang dimana kita bertiga itu sebenarnya nggak ada basic di perikanan. Aku pariwisata. Lulusannya pariwisata. Meskipun concernnya di food and beverage kan, di F&B, tapi dan Sinoval itu, Sinoval, dia itu basic backgroundnya itu kalau nggak salah hubungan internasional. Dan si Andre perkebunan pertanian gitu lupa. Ya pertanian, dan kita cuman ada basic bermodalkan bisnis saja, aku pribadi marketing. Ya, aku lebih ke arah marketing, makanya kalau di Facebook itu aku jabatannya Chief Marketing Officer, CMO. Dia emang ada posisi-posisinya ada juga nih. Si Noval CEO-nya, si Andre itu COO Operations. Ya, jadi sampai tadi udah sampai di tahap apa nih sekarang kalau Fishbook? Fishbook itu sebenarnya karena di tahun 2020 kita stuck temporary close, kita postpone dulu untuk produksi, untuk R&D, untuk segala macam kita close dulu Fishbook karena dari kita sendiri pribadi kita merasa kurang. Apa kekurangannya? Yang tadi karena background yang gak ada di perikanan, kita harus mempelajari lebih dalam dulu dan juga basic marketing. Aku secara pribadi belum banyak lah ya, apalagi untuk digital marketing itu belum mendalami, dan kita bertiga tuh masing-masing ngerasa belum perfect. Nah, jadi kita putuskan gimana kalau di-postpone dulu, tapi bukan dihilangkan, bukan delete, tapi cuman postpone, dan nanti Fishbook akan reborn. Kapan tuh kira-kira rebornnya? Nah, kita tuh berplanning, aku ya pribadi setuju postpone Fishbook ini karena aku ada plan, aku harus menimba ilmu dulu. Jadi digital marketing. Memang belajar dulu gitu. Belajar dulu. Iya. Bukan melepas Fishbook ya. Begitu Fishbook aja. masih ada, tapi dia tidur dulu. Tidur. Nanti kita bangunkan ketika kita udah siap. Sebenarnya sih kalau bisnis mindsetnya nggak perlu harus siap ya. Cuman ya kita nyebur aja dulu. Iya. Cuman ya kita realistic. Jadi kita juga ada plan bertiga sama plan untuk study juga dulu mendalami.
Khususnya aku digital marketing. Oh, digital marketing. Itu belajarnya dari mana sih kalau digital marketing? Maksudnya memang ambil kelas kah, kuliah lagi kah gitu loh. Mendalaminya tuh di mana? Aku kalau untuk sekarang via YouTube. Oke. Digital marketing juga banyak e-booknya aku download, baca-baca, sama artikel di Google juga kan banyak tuh kan digital marketing apapun itu dibaca. Terinspirasi dari bisnis startup orang-orang lain juga aku baca. Betul. Gimana berperan sebagai CMO yang Chief Marketing Officer itu. Nah, dan yang kedua itu memang ada plan untuk study abroad ke luar negeri. Ini salah satu yang menarik juga nih, karena aku juga sangat tahu dan ya mengulik banyak lah tentang Kinda ini. Studi abroadnya gimana? Udah sampai mana nih sekarang? Oh ya, disclaimer dulu, Kinda ini adalah salah satu awardee-nya Bubble Academy. Awardee-nya Bubble Academy untuk ikut beasiswa ya? Sama guys. Jadi sebenarnya kita tuh disclaimer lagi, kita tuh sebenarnya satu tim untuk sama-sama ambil studi abroad ke luar negeri. Terus tapi memang sedang dalam proses. Nah, kalau Kak Indah boleh diceritain nggak prosesnya udah sampai mana? Ya awal itu kan daftar 2019 ya di Bubble Academy, lulus dan dari 2020 udah bimbingan dulu kan setahun dan lalu apply. Kemarin tuh udah lebih 7 beasiswa aku apply tahun 2021 lebih dari 7 scholarship-nya aku apply. Yang dapat itu keterima ada 3. Wow. Cuman yang pertama keterima itu di Inggris tapi university-nya aja. Apa university-nya? University of Glasgow di Skotlandia. Waktu itu aku dapat LOA-nya, itu keterima dan cuman beasiswanya aku nggak dapat. Oh, jadi memang lulus nih masuk universitasnya, tapi scholarship-nya memang belum bisa. Aku nggak bisa afford untuk sendiri, bayarnya terlalu mahal. Terus ada apa lagi, 2 lagi? Yang kedua itu di Taiwan sama 2 universitas. Dua-duanya di Taiwan? Iya. Pertama itu di NDHU University dan di STUST di Taiwan. Nah itu keduanya itu aku dapat scholarshipnya full, tapi cuman fully funded, cuman 1 semester. Oh, jadi memang dia itu fully funded tapi memang nggak sampai selesai gitu? Iya, dia bisa lanjut semester 2, 3, 4-nya sampai lulus, tapi dengan syarat aku harus nilai itu tinggi terus untuk minimalnya tuh 3, sekian lah untuk IPK terus dipertahankan sampai lulus. Nah aku bisa dapat beasiswanya sampai graduation gitu. Cuman aku pikir tuh ngerasa terlalu high risk. Itu kan resikonya tinggi banget ya. Ya terlena dengan luar negeri, belajarnya ya takutnya itu kan mengantisipasi ya udahlah jangan diambil. Jadi aku tolak yang beasiswa 3 itu. Tapi kalau misalnya di Taiwan berarti full English ya beasiswanya ya? Iya, English. Atau memang kan beberapa negara memang kayak di Jerman, di Belanda itu memang harus pakai bahasa mereka. Di Rusia juga kayak gitu. Kebetulan salah satu teman kita juga kemarin dapat dan udah terbang ke Rusia dan harus sekitar 1 tahunan ya belajar bahasa Rusianya. Dan memang sekolah di sana itu harus full bahasa Rusia. Jadi kalau misalnya untuk di negara yang full English kayak misalnya Inggris, Amerika itu nggak perlu. Tapi kalau di Taiwan memang seperti itu juga, full English. Mungkin mereka akan ngajarin juga Mandarin mungkin. Jadi memang second language-nya Mandarin gitu Mandarin. Kan. Kenapa sih susah-susah mau ambil kuliah di luar negeri? Apa yang bikin nggak nyaman kah kuliah di Indonesia? Apa tuh? Passionnya ke luar negeri? Enggak. Jadi S1 aku memang bukan S1. Setelah saya lulus SMA, memang ketertarikan aku nggak ada di jurusan-jurusan yang lain, tetap pariwisata. Karena memang passionnya kan suka traveling juga dan aku suka banget ketemu orang baru, explore hal-hal baru tuh sangat suka sekali karena mungkin hobi juga ya. Nah, jadi dan kedua itu karena dari segi educationnya juga. Iya, kalau di luar negeri kan dia standarnya juga lebih kompleks gitu lah. Bukan Indonesia tuh bukan underestimate ya sebenarnya. Bukan underestimate, bagus, sangat bagus. Cuman ya untuk sekolah di luar negeri tuh udah mimpi sejak SMA sih sebenarnya. Jadi dan memang udah di kuliah juga selama S1 itu aku udah semester 1 tuh memang udah ngejar aku harus study abroad untuk masternya. Selama kuliah juga aku sering ke warnet. Sering ke warnet. Anak warnet guys.
Jadi ke warnet itu aku searching informasi tentang scholarship, tapi aku nggak ada senjata gitu, aku nggak tahu cara-caranya. Tapi itu sebenarnya memang udah impian dari lama sih untuk sekolah di luar negeri, karena aku suka culture. Oke, jadi memang ke luar negeri untuk belajar culture, terus juga ngerasa memang mungkin pendidikan di Indonesia ya kita udah tahu semana sih gitu kan, dan untuk pariwisatanya mungkin kita bisa mencontoh beberapa negara yang sangat sukses di pariwisatanya. Indonesia kan negara berkembang dan kita sebagai agent of change harus memajukan Indonesia. Wow, luar dengan biasa mencontoh sekali. dengan konsep ATM. Apa tuh? ATM itu adaptasi, tiru, modifikasi kalau nggak salah. Nah, dari negara maju. Nah, negara maju nanti kita aplikasikan ke Indonesia. Lebih khususnya di Belitung. Aku pengen banget majukan Belitung. Jadi kemarin niat untuk studi abroad itu memang untuk pengen balik lagi sebenarnya ke harus Belitung. balik lagi. Jadi agent of change di Belitung. Betul. Apa sih yang motivasi Kinda sampai hari ini? Selain impian, Who inspired you the most? Karena berangkat dari ortu, mereka basic background edukasinya mereka cuman sampai ada yang SD sampai SMA. Dan aku tuh juga emang haus akan ilmu ya, semua ilmu sih, jadi nggak melulu ilmu yang ilmu hitam. Nah, iya, no. nggak black magic ya. Jadi kalau misalkan berangkat dari background orang tua kan mereka memang impiannya tuh anak-anaknya itu sekolah tinggi banget, bisa angkat derajat orang tua. Dan aku juga memang haus ilmu juga, semua ilmu. Jadi misalkan aku tuh sebuah artikel tuh ada artikel tuh aku pengen banget baca gitu. Artikel apapun, aku tuh pengen tahu orangnya. Nah, dari situ juga aku pengen motivasi terbesar untuk jalan-jalan ke luar negeri itu bonus. Jadi memang ada impian untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Kalau misalnya kepoin Instagramnya Kinda, itu kemarin udah sempet keliling ASEAN, sendirian, solo traveling dan juga backpacker. Itu kok berani sih keliling ke negara ASEAN yang notabene mereka kan juga negara berkembang nih kayak Indonesia. Beda dengan negara maju ya, yang masih banyak problem, terus juga masih banyak mungkin kriminalitasnya juga cukup tinggi. Betul. Kenapa berani sendirian? Dan boleh cerita dong gimana pengalaman solo traveling? Jadi kemarin itu di Oktober, tepatnya tanggal 1 Oktober 2019, memutuskan nih untuk keluar dari comfort zone. Aku harus ketemu orang baru, exchange culture, aku harus belajar hal yang baru dan punya teman internasional yang baru. Dan aku lihat di Maps, aku nggak mungkin ke Inggris, aku nggak mungkin ke Eropa, nggak mungkin. Why? Budget. Budget. Ya, budget. Harus realistis kan. Di Maps itu yang paling deket tuh ASEAN. Apalagi Singapura, Malaysia itu kan lebih deket tuh. Nah, dan juga cek di Traveloka kalau nggak salah ya, Traveloka itu yang tiket murah itu ada promo itu ke Vietnam. Nah, ke Vietnam itu promo tiketnya PP kalau nggak salah cuman 1.5 gitu. Ya, betul. Nah, di Vietnam lanjut lagi ke Kamboja yang dekat itu via pakai bus. Langsung ke Thailand, langsung ke Malaysia. Dan itu memang sih aku sebagai minoritas di situ karena aku jilbab kan, pakai berhijab. Dan itu bukan negara muslim, cuman Malaysia yang negara muslim. Dan niat awalnya sih aku ingin membuktikan aja karena memang aku suka explore kan. Jadi membuktikan bahwa perempuan yang berhijab itu gak ada border loh di situ untuk solo travel, untuk mempunyai teman baru, mengunjungi negara itu. Asalkan dengan syarat memang kita bisa jaga diri dan memastikan tujuan kita tuh aman gitu. Dan kita juga udah prepare juga, misalkan contoh prepare aku kemarin, aku mencatat nomor handphone polisi, ke dubes, itu kan sebagai sampai sedetail itu preparationnya. Iya, karena memang meskipun ambisinya tutup berani sendirian, tapi tetap jaga-jaga kan. Harus punya senjata lah. Iya, jaga-jaga. Jadi memang kemana-mana pakai tas kecil tuh selalu bawa nomor kedubes biar aman. Sama nomor-nomor darurat lah. Dan juga sebelum berangkat tuh memang udah di prepare juga mau kemana. Misalkan mau mengunjungi rumah lokal tuh kan. Rumah lokal aku udah ngubungin si pemilik tuh rumah itu aku udah hubungin. Jadi dari Indonesia memang sudah prepare untuk nginepnya di rumah lokal, bukan di hotel ya? Bukan hotel tapi hostel. Versi budget lah hostel. Nah, di situ tuh aku pakai aplikasi juga untuk mempermudah itu, namanya boleh di
mention? Couchsurfing. Oke. Jadi Couchsurfing itu cocok banget dipakai buat solo traveler. Mereka bisa say hi, berkenalan dan nginep di rumah tuan rumah di negara yang mereka kunjungi. Jadi Free. fine ya, mereka memang di teman-teman di Couchsurfing itu bisa menerima tamu dari tamu internasional berarti, atau lokal juga mereka bisa saling terima tamu gitu. Ya, jadi gunanya pakai aplikasi itu kita bisa filter mana yang verified akunnya. Kalau yang udah verified kayak dan Instagram ya, Insta- verified gitu. Iya, centang biru. Iya, Oke. betul-betul. Jadi semakin banyak orang yang sudah pernah nginep di situ, dia followersnya ada followers juga. Ada teman di situ, ada Oke. fitur add friends, dan paling pentingnya itu di reviewnya. Oh ya. Meskipun dia verified. Ya, kayak hotel juga sih sebenarnya, tapi ini Iya. versinya memang hostel gitu ya, nginep di rumah warga. Rumah lokal ya, rumah Di warga. rumah lokal ya. Oke. gitu. Dari satu negara ke negara yang lainnya kemana aja kemarin? Vietnam. Vietnam, Kamboja, Kamboja. Thailand, Malaysia. Dalam waktu berapa hari? 12. 12 hari 4 negara. Iya, 12 hari 4 negara sendirian sendirian. nginep di rumah-rumah warga Gitu. dan berhijab pula. Iya. Dan boleh diceritain budgetnya tuh seberapa? Boleh di-spill ya? Boleh di-spill. Budgetnya itu di 3,6. 3,6 juta 4 negara. 4 negara. Itu Untuk include travel. atau exclude tiket? Itu exclude tiket. Exclude tiket. Di tiketnya berapa berarti? Tiket itu kemarin Vietnam itu lebih detailnya ada di blog aku sebenarnya. Oh, jadi Ada. punya blog juga Kinda? Ada, Boleh boleh di mention. Bayar nggak promosi? Enggak, nanti di belakang aja. Iya. Jadi ada blognya, websitenya cerita perjalanan indah.wordpress.com. Oke. Di situ aku bikin table Oke. dari price list aku berangkat dari rumah di Belitung Ya. sampai pulang lagi. Sampai dari bangun tidur pun, nah sampai pulang pokoknya lengkap di situ. Oke. Ya. Itu Ada exclude tiket. ada cerita yang paling memorable nggak selama perjalanan sebagai backpacker? Memorable yang negatif atau positif? Negatif boleh. Boleh. Maksudnya biar teman-teman juga bisa belajar gitu loh. Ternyata ini loh pengalaman di sana, biar bisa diantisipasi, biar nggak terulang lagi gitu. Siapa tahu ada yang mau solo traveling juga. Oke, waktu itu lumayan banyak negatif, Oke, tapi aku bisa handle-nya. gimana? Pertama itu contohnya di negara Kambodia, Oke. aku cuma bawa dolar. Oke. Di Thailand. Thailand. Dari Kambodia ke Thailand itu aku bawanya dolar. Tapi aku nyampe di Thailand itu malam dan aku tujuannya ke stasiun karena memang cuma transit di Thailand. Maunya langsung ke Malaysia pakai kereta api. Oke. Cuman waktu itu ATM yang buat tukar uang tuh, Money changer. money changer itu dia tutup. Dan aku nggak bisa pakai dolar bayarnya dan aku harus sampai jam 11 malam jalan kaki, gak ada tempat tinggal juga, belum ngubungin rumah warga dan aku berkeliaran kayak ibaratnya tersesat di Thailand Homeless lah. gitu? Homeless di Thailand. Dan aku juga tulis pengalaman itu di blog aku, homeless di Thailand. Terus gimana tuh akhirnya? 4 jam lah bawa tas itu dari bis ke, pokoknya jalan cari wifi ke kafe makan dan kayak gak tahu mau kemana gitu. Jadi Itu aku kurang semalaman prepare. di kafe. Dari jam 7 aku sampai ke stasiun itu. Oke. Awalnya misalkan dari Kambodia pakai bis, Iya. turun dari bis, orang nggak ngerti bahasa Inggris, tapi ada satu cewek, dia pakai Google Translate, jadi aku bilang jelasin, aku nggak punya mata orang Thailand, dan dia mau nukerin. Oh gitu. Awalnya berapa dolar ya lupa. Jadi aku ada bat tuh, Ya. nah bat untuk ongkos taksi dapat, karena aku kira di stasiun nanti money changernya ada buka, jadi aku nggak banyak minta bat tukerinnya kan. Oh, oke. Sampai di stasiun money changernya tutup. Oh, Apes. jadi kejebaknya di stasiunnya. Stasiun tuh crowded banget dan aku nggak kenal sama sekali. Dan alhamdulillahnya tuh pas keluar dari stasiun kan nunggu tuh, Ya. mikir sendirian, bawa tas mau kemana kan nggak tahu. Tapi ternyata di trotoar bersebelahan dengan orang Indonesia. Oh my god. Seru banget. Dari orang Indonesia itu, oh ya karena aku tuh nggak bawa SIM card, jadi aku tuh cuma pakai SIM card di Vietnam sama Malaysia kalau nggak salah. Di Kambodia, Thailand aku tuh pakai WiFi. Oke. Nah pas di stasiun nggak ada WiFi, nggak bisa hubungin warga lokal, nggak bisa cari internet. nggak bisa cari internet, Oke. nggak tahu hostelnya yang mana kan harus pakai booking.com pakai handphone. Oke. Nah ketika itu di trotoar bersebelahan dengan orang Indonesia,
aku kenalan. Ya, aku kenalan deketin. Jangan-jangan Indonesia. jodoh? Oh, Bukan enggak. bapak-bapak. Oh. Bukan bapak-bapak. Oke. Jadi, Pak, aku dari Indonesia nih. Karena kalau nggak salah dia ngobrol pakai bahasa Indonesia di telepon. Oh, Aku nggak kedengerannya itu. Oke. Pak, aku Indah, aku dari Indonesia dan aku sekarang lagi ada bla 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 problem. Aku boleh sharing wifi hotspot gak? Alhamdulillahnya dia baik hati. Oke, pakai aja wifi connectionnya. Aku pakai cari-cari dulu hostel, nggak nemu karena budget. Oke. Aku kan ini solo traveler based on budget Based ya. on budget, Challenge backpacker. myself lah. Waduh. Dan tantangan diri gitu kan. Ngeri juga sih tapi ini. Ya itu tuh malam yang aduh udah kayak di ujung aja gitu. Udah kepepet lah ya, nggak ada bantuan apapun. Jadi dengan wifi dari si mas-mas itu aku cari hotel gak ada, jadi aku lanjut ke cafe dekat stasiun. Oke. Cafe dekat stasiun itu duduk makan, bayar, dan aku tuh kayak terjebak di cafe itu mahal. Jadi batnya habis. Oh, jadi abis cuma buat makan di Makan di cafe situ. untuk pakai wifi-nya. Iya betul. Oke. Nah tapi hikmahnya adalah di cafe itu aku ingat ada teman dia kerja di Thailand, teman kuliah. Oke. Nah jadi di DM lah si teman itu minta WhatsAppan sama dia kan, ceritain problem-problemnya dan dia mau bantu dan dia suruh ke ATM. Awalnya suruh ke ATM yang masih buka pada di jam itu. Aku kesana dengan pakai Grab waktu itu, pakai Grab. Di sana pas sampai ATM tutup juga. Pokoknya lebih apa ya, sangat-sangat ngeri lah ya. Di itu hampir Perjuangan juga ya berarti. iya ada perjuangannya. 11 malam lah, hampir tengah malam itu. Nah tapi di dekat ATM ada hostelnya. Nah di hostelnya itu aku dapat wifi lagi dan bisa ngubungin teman dan dia kasih tahu arahan-arahan mau kemana-kemana. Jadi aku pakai bus ke kantornya dia. Oke. Dari akhirnya kantornya dia nyusulin teman. pinjemin uang gitu kan. Nanti aku dipinjam uang untuk Grab ke apartemennya. Nah jadi aku selamat pada saat itu tuh karena teman aku. Oke. Ke apartemennya dia, tidur udah sampai besok dan sampai bla 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 gitu. Oke. Jadi pengalaman yang paling memorable adalah Itu tersesat di Thailand. tersesat di Thailand. Kalau Sebagai anak zaman minoritas. sekarang lost in translation. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita ke suatu negara yang ternyata mereka nggak tahu kita ngomong apa, kita nggak tahu mereka ngomong apa, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain di sana, lost in translation, Oh oke. gitu orangnya ngomongnya. Lost in Oke, jadi mungkin ada tips-tips nih buat teman-teman yang mau solo traveling atau ternyata tips bisnis untuk membangun menjual ikan asin pun bisa sampai Amerika. Ternyata orang Belitung. Ya kebetulan kemarin tuh kirim sampel aja sih. Ada link kirim sampel, nyampe lah dia di Amerika. Nyampe di Amerika. Iya. Gak nyangka kan ikan asin Tanjung Binga. Tanjung Binga bisa sampai Amerika. Tapi ikan asinnya mungkin habis ini Kindanya bisa ya menyusul ikan asinnya ke Amerika, siapa tahu. Amin, ya insya Allah. Rabbal alamin. Siapa tahu bisa dapat scholarship juga ternyata di Amerika Amin. ya. Kita doain aja. Amin. Apa nih yang mau disampaikan? Tips-tips dari bisnis dulu ya. Dari bisnis boleh? Sebenarnya aku masih belum handal ya untuk kasih tips tentang bisnis karena aku masih belajar juga. Cuman ketika ada kesempatan atau peluang yang datang tuh ambil aja selama masih muda. Karena jiwa muda itu berapi-api. Jadi ambil aja peluang yang ada depan mata. Kalau kamu merasa bisa, kamu handle, kamu jalanin itu. Sikat aja dulu yang Sikat penting. aja, mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu. Kalau untuk tips solo traveler, yakin aja dulu. Yakin aja dulu. Dan jangan lupa prepare lah. Oke. Harus banyak-banyak do research, harus cari-cari. riset. Ya. Ya mungkin bisa dengan nonton-nonton video kayak gini, belajar dari pengalaman orang lain itu mungkin bisa jadi tips yang sangat ampuh mungkin ya. Iya. Daripada kita kejebak sendiri, mendingan kita belajar dari pengalaman orang lain. Betul. ya. Nah, untuk belajar pengalaman orang lain, kamu bisa akses di website aku di ceritaperjalanan-indah.wordpress.com. Di situ banyak tips-tipsnya juga dan budget-budget solo traveler aku. Nah, ini dia. Boleh mungkin di search blognya dibaca Iya, juga. iya. Oke, jadi sangat inspiratif sekali cerita Kak Indah dari mulai Makasih, perjalanan thank ikan asin ke Amerika, terus perjalanan scholarship-nya, Iya. terus juga ada cerita tentang solo traveling.
as backpacker juga, udah keliling 4 negara ya kan. Nggak ada yang pernah nyangka orang Belitung ternyata punya cerita-cerita seru kayak gini. Mungkin kedepannya teman-teman bisa langsung subscribe aja channel Sarwa Media biar tahu banyak lagi cerita-cerita orang Belitung, anak muda Belitung yang punya cerita seru juga. Di like, comment, dan subscribe, kirim ke teman-teman kalian biar nggak digosipin aja, tapi ditonton juga. Terima kasih ya Kak Indah udah mau sama-sama. berbagi ceritanya. See you next video. Bye.